Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Mari kita bongkar lagi video Patrice Smith tentang Islam. Ya, dia memang seorang Islam secara jubah Islami. Ya, kerangka berpikir Islami. Jadi Patrice Smith begini, pendeta yang terhormat, Allahmu tidak dikenal, tapi kamu ngotot ngaku Kristen. Allahmu itu tidak dikenal, tapi kamu ngotot ngaku Kristen, bro. Ketika presuposisi Van Tillian menyeretmu ke gurun tauhid. Selamat datang di kanal logika, tempat di mana asumsi akan diuji dan kebohongan akan dibedah pakai skalpel realisme, bukan presuposisionalisme. Nah, kita akan mengupas tuntas Patrice Smith, Van Tillian militan yang berusaha jadi reformer, tapi secara metafisik justru sudah menyatu dengan tauhid. Kita temukan ternyata ujung jalan presuposisionalisme bukan salib, tapi bulan sabit. Katanya akal najis, tapi dia pakai akal buat bikin video. Jadi begini, Smith bilang akal manusia rusak total, makanya tidak bisa kenal Tuhan lewat akal, harus lewat wahyu tertulis. Tapi dia pakai apa untuk menyimpulkan itu? Wahyu? Bukan. Dia pakai akalnya sendiri untuk menyimpulkan bahwa akalnya rusak. Logika ini sekelas saya bisu, makanya saya omong supaya bilang saya bisu. Saya bisu, makanya saya omong supaya beritahu kamu bahwa saya bisu. Kamu bisa tangkap di sini. Jadi, halo, saya bisu loh. Bagaimana coba? Itu kamu percaya dia bisu kan? Ketemu om kamu ajak bicara, jangan omong dan saya bisu. Jadi gitu, akal rusak. Jadi Pak Patrice Smith, kalau akalmu najis total, kenapa kami harus percaya kamu bisa mengerti Alkitab dengan benar? Nah itu masalahnya di situ. Kalau memang akal kamu rusak total, mengapa kami harus percaya bahwa kamu bisa percaya Alkitab dengan benar, kamu bisa mengerti dengan benar? Atau jangan-jangan kamu bukan najis, kamu sebenarnya nabi. Jadi presupunabi kayaknya ya. Oke. Yang kedua, tidak ada titik temu. Ya sudah, tutup mulut saja toh. Menurut Patrice Smith, tidak ada titik kontak antara Allah dan ciptaan. Satu-satunya jalan Alkitab. Tapi tunggu dulu. Alkitab ditulis dalam bahasa manusia, dibaca oleh otak manusia, ditafsir oleh nalar manusia. Kalau tidak ada titik temu, maka bagaimana bisa mengerti isi Alkitab? Kalau benar tidak ada kontak ontologis, kamu itu bukan Kristen, bro. Kamu itu pengikut Deus absconditus, Tuhan yang sembunyi di balik kabut, dan kamu cuma bisa, orang Jakarta bilang ngarep. Ngarep itu apa? Cuma bisa halusinasi. Kamu bukan pengikut salib, kamu pengikut bayang-bayang. Ya. Kamu bilang Katolik itu Islamik, lucu ya, karena Van Til itu Ibnu Taimiyah versi Calvinis. Ya. Patrice Smith ngotot untuk menuduh Katolik itu Islamik, katanya ada imam tertinggi seperti khalifah, ada relik seperti sandal Muhammad, ada otoritas seperti ulama. Padahal dia sendiri punya Tuhan yang tidak bisa dikenali oleh akal, menolak natural theology, bergantung total pada wahyu tertulis, menganggap rasio sebagai najis. Maaf bro, itu bukan kekristenan, itu epistemologi Islamik, lengkap dengan bumbu anti akal. Kalau Thomas Aquinas bisa kenal Tuhan lewat ciptaan, kamu justru menutup mata, lempar Galileo, dan balik ke gua Plato, tapi lebih gelap. Kemudian, Allah Kristen itu menyapa, bukan main petak umpet. Ya. Allah Katolik menciptakan dengan logos. Logos itu menyapa lewat ciptaan, sejarah, dan hati manusia. Makanya iman Katolik percaya bahwa akal manusia meskipun terluka tetap dapat diarahkan oleh rahmat untuk
untuk mengenal Sang Pencipta, bukan pangku kaki dan tunggu wahyu. Wahyunya dilempar berupa 66 buku dari mana. Itu bukan mirip Islam. Tapi kamu, Pendeta Patrick Smith, percaya Allah hanya bisa dikenal lewat buku yang kamu tafsir sendiri, pakai akal yang katanya sudah rusak. Itu bukan teologi, itu fideisme ala bidat zaman dulu. Ya. Nah, terakhir, kalau kamu konsisten, kamu harus diam. Tapi saya sudah bilang di Protestan tidak ada konsisten. Jadi serius, ini serius. Kalau kamu konsisten, kamu harus diam. Ya, bukan ngomong sana sini, karena akal kamu rusak kok. Siapa percaya akal kamu yang rusak itu? Kalau kamu percaya akal tidak bisa dipercaya, kamu seharusnya diam. Karena tiap kali kamu buka mulut, kamu sedang mengkhianati presuposisimu sendiri. Tapi kamu tidak diam, kamu bikin video, debat, menuduh Katolik, bikin teori aneh-aneh. Artinya kamu percaya akal masih bisa dipakai. Dan di situ letak ironi termanisnya. Ya. Jadi Patrick Smith, kita bicara presuposisi kan, kau mati-mati pakai presuposisi. Kira-kira siapa yang kasih racun kamu, Fantil kah? Kalau kamu percaya bahwa semua harus dimulai dari presuposisi, saya tawarkan ini, saya sarankan ini, kalau semua mulai dengan preposisi. Mulai dengan preposisi bahwa Allah ingin dikenal. Coba, presuposisinya adalah bahwa Allah ingin dikenal. Bukan disembunyikan. Bukan dikebiri oleh dogma Fantil. Tapi dikenal melalui ciptaan, sejarah, gereja, dan akal manusia yang dijamah rahmat. Jadi presuposisinya jangan mulai dengan Allah mau bersembunyi saja. Dia hanya mau kasih lewat orang yang dipilih. Presuposisi awalnya adalah bahwa Allah ingin dikenal. Makanya ada wahyu, bukan? Jadi preposisi awalnya di situ. Allah ingin dikenal. Kamu sebenarnya tidak lagi memberitakan Kristus. Kamu sedang menyusupkan tauhid dalam jubah Tritunggal, bro. Dan kami tahu. Dan karena itu kami bongkar. Ya. Jadi Yesus kamu bungkam, Alkitab kamu jadikan Quran. Itulah saat di mana Fantil menjadi imam Protestan. Jadi secara ontologis, Tuhan Islam, Tuhan hanya satu saja. Jadi semua orang menyembah Tuhan yang sama. Nah, secara epistemologis, kalian itu yang mirip dengan Islam. Ya. Tuhan hanya satu saja. Tidak ada Tuhan Protestan, Tuhan Katolik yang mirip Islam, dan Tuhannya Hindu Buddha, tidak. Jadi kamu juga lewat video yang menanggapi tentang Islam, kamu yang berjubah Islam itu Abu Smith, video saya tentang Abu Smith itu, kamu sebenarnya punya politeisme terselubung parah. Ya, semakin kamu berkoar, semakin ketahuan kamu bukan Kristen. Semakin kamu berkoar, ingat ya Protestan semuanya, semakin kamu menggunakan akal untuk menolak gereja Katolik, semakin jelas bahwa kamu itu anti Kristen. Tidak puas, bikin video tandingan lagi, supaya saya bongkar lagi. Cepat akan kelihatan bahwa semakin kamu bicara, karena mendingan kamu baca-baca ayat kitab suci, karena kamu jelaskan pakai akal budi, semakin kentara kalian itu anti Kristen. Camkan kata-kata saya.